Ya pemirsa, warga desa Bahgunung, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara begitu antusias dalam menyambut dan menghadiri reses anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, fraksi Partai PKS, Haja Hidayah Herlina Gusti Nasution di hari yang keempat, Jumat 11 September 2020, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam kesempatan reses tersebut, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Haja Hidayah tetap menanggapi sejumlah aspirasi warga walaupun di luar dari komisi yang didudukinya saat ini, yakni Komisi B, yang membidangi perekonomian, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, perkoperasian, dan pariwisata. Dan seperti kegiatan reses sebelumnya, diwarnai dengan kegiatan perlombaan dalam membuat kue bolu oleh kelompok ibu-ibu warga setempat yang bertujuan dalam pengembangan UMKM yang dapat menambah pundi-pundi ekonomi kerakyatan. Sejumlah aspirasi dari warga dilontarkan pada kegiatan reses tersebut, terutama di sektor ekonomi dan infrastruktur jalan, agar segera dibenahi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Pasalnya, sumber penghasilan warga dari sektor pertanian dan perikanan sangat mendukung di daerah tersebut. Warga juga meminta agar laju pertumbuhan ekonomi khususnya UMKM dan perkoperasian lebih ditingkatkan lagi. Beberapa kecamatan yang semua kami datangi, semua keluhannya Pak, pasti nomor satu jalan. Semua udah hancur. Jadi harapan kami Pak, ya masyarakat, marilah kita rasakan bagaimana kita rasakan pemimpin sekarang ini. Untuk berikutnya kan barangkali kita mau yang lebih baik lagi. Ya makanya nanti ya sebagai masyarakat betul-betul lah menilai yang mana kira-kira pemimpin yang betul-betul peduli dengan kita. Ya Bapak Ibu ya, jangan gara-gara uang 50.000, uang 100.000. Ya, kita semua tidak menilai, tidak mengevaluasi pemimpin yang mana yang akan memimpin kita. Padahal kita akan merasakan itu selama 5 tahun. Ya kan Bapak Ibu? Jadi, mohon maaf Pak Poniran, memang untuk itu Ibu tidak bisa banyak berbuat. Karena memang itu nanti harus APBD Kabupaten Simalungun yang akan berwenang untuk memperbaiki jalannya. Ya Pak ya, terkait dengan koperasi tadi, insya Allah besok akan kami bagikan lah Pak, formatnya itu akan kita perjuangkan. Dan sebenarnya banyak loh Pak bantuan-bantuan itu dari provinsi, seperti bantuan ternak, bantuan apapun bisa. Tapi dengan catatan harus ada kelompok ya Pak ya, kelompok antara 10-20 orang yang dibentuk dengan SK Nagori dari kecamatan, ada badan hukum, itu banyak Pak, dari koperasi, dari dinas, semua dinas rata-rata ada bantuan untuk masyarakat kita. Sebenarnya bantuan itu di provinsi itu sangat banyak, tetapi dia akan memberikan bantuan kepada daerah yang pemimpinnya bukan pencuri. Itu pesannya kepada kami. Jadi Ibu bingung juga dengan pernyataan Pak Gubernur itu. Jadi selama ini ya Bapak Ibu lah mungkin yang bisa menilai bagaimana kita, hubungan kita dengan provinsi bagaimana. Jadi untuk kedepannya nanti marilah kita cari pemimpin yang betul-betul pro rakyat dan yang bisa membangun kerjasama dengan provinsi dan pusat Pak. Kalau kita bisa memang menentukan pemimpin yang betul-betul peduli rakyat, insya Allah kita nggak kecewa lagi seperti saat ini. Dari semalam belum ada yang menyatakan bahwa masyarakat itu sejahtera, masyarakat itu tidak ada unek-uneknya, semua pasti ngeluh, nomor satu pasti jalan ya Pak. Ini adalah termasuk daripada tenaga kerja yang harus kita bantu sebenarnya. Inilah sasaran dari pemerintah yang tiba-tiba nganggur karena masalah pandemi. Nah, karena kan selama pandemi ini penumpang pun mungkin udah susah ya Bu ya. Jadi harapan kami dengan Pak tokoh masyarakat atau apa di sini, seperti tadi ini diciptakan satu lapangan kerja yang insya Allah seperti ini Pak, nggak usah besar-besar dulu usahanya, kira-kira apa yang cocok di sini. Ya termasuk juga dari tepung mokaf ini bisa kita olah ya Ustaz. Ini salah satu Bu, kita ajari ibu-ibu kita membuat bolu dari tepung mokaf. Mudah-mudahan di sini. Dan insya Allah nanti bantuan dari Kementerian Koperasi ini bisa untuk modal awal. Ya kan Bu, solusinya seperti itu Bu. Karena memang dampak daripada COVID ini luar biasa Bu. Jadi harapan kami nanti ya harus kerjasamalah dengan
pemerintah desa yang ada. Kira-kira di ADD itu apa nggak ditampung untuk bantuan-bantuan yang ini? Ada kan Pak? Nah seperti inilah Pak, nanti tolong diperhatikan ya Pak ya. Jadi Ibu nanti harus memang sampaikan juga dengan aparat desa kita, ya nanti dibantu membuat suatu usaha walaupun kecil, tetapi dimulai nanti akan banyak bantuan-bantuan dari semua dinas ada begitu. Nah makanya inilah perlunya kita bertemu di sini, jadi informasinya ibu-ibu kita tahu ya Bu ya. Kami juga anggota DPRD karena anggaran kami juga dipotong Bu, 51% dari anggaran kita, semua kita kena Bu. Jadi memang kita berdoa mudah-mudahan ya musibah COVID ini segera berakhir dari kita, dan kami harapkan kepada seluruh masyarakat tetaplah taat kepada SOP daripada COVID ini. Pakai masker Bu, ini untuk kita. Jangan kita takut dengan petugas, takutlah dengan diri kita. Tetap pakai masker, biasakan sering cuci tangan, dan mudah-mudahan tetap harus jaga jarak. Ini sebenarnya SOP-nya. Minimal lah pakai masker ya Bu ya. Jangan kita pakai masker karena takut sama petugas, tetapi itu kita yakin untuk bagaimana membentengi kita dari bahayanya COVID-19 ini. Pak Badri ya Pak, tapi insya Allah masjidnya udah insya Allah akan realisasi, mudah-mudahan beliau di sana akan mendapat, selama orang beribadah di masjid itu beliaulah insya Allah yang akan dapat daripada pahala. Amin ya rabbil alamin. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu. Ya Pak apa ya? Jadi insya Allah izin Ibu tolong Ibu bawa balik. Karena memang kemarin Pak, luar biasa banyaknya itu memang nggak direalisasi. Karena anggaran COVID yang 51% itu Pak. Jadi kita usulkan nanti kalau Bapak sabar untuk di R 2021 ya Pak. Kebetulan Ibu juga di Banggar. Insya Allah akan kita perjuangkan. Iya Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Poniran Pak. Pak, di desa ini, di Nagori ini, apa yang menjadi permasalahan kira-kira? Masalah permasalahan memang hampir tidak ada, tapi kerukunan antar umat beragama, antara Kristen, Hindu, Buddha cukup baik di Nagori ini. Cukup baik, saya rasakan. Saling menghargai, itu cukup baik. Jadi yang dirasakan masyarakat itu keluhannya apa aja Pak? Dari segi pembangunan atau seperti apa Pak? Bisa Bapak jelaskan? Yang pertama dari segi infrastruktur, contohnya jalan. Jalan kami masih merasakan kurang baik selama ini. Dari Bah Gunung sampai ke Serbelawan, dari Bah Gunung sampai menuju Nagori lain, Maligas Bandar dan Hamumung sekitarnya. Kurang baik jalan itu. Maka harapan kami kalau bisa pemerintah nanti yang baru inilah, kami mengharapkan pertama adalah infrastruktur jalan yang baik, karena dengan jalan yang baik tadi akan menunjang pada perekonomian yang baik buat kami di masyarakat kami. Ini harapan kami Pak ya. Jadi dari segi ekonomi masyarakat ini seperti apa? Dari segi ekonomi kami masih kurang baik begitu. Banyak contohnya di sini. Memang Nagori Bagunung ini tidak mempunyai tempat-tempat peternakan, persawahan nggak ada. Tapi sebagian masyarakat mempunyai peternakan, lembu, kambing, dan kerbau. Itu menumpang di perkebunan, numpang dia. Harapan kami nanti kepada pemimpin yang baru di Sembalungun ini, hendaknya memang mengertilah memimpin, karena makanan kami, makan peternak kami itu numpang pada perkebunan. Kalau perkebunan itu menyetop, ternak kami tidak boleh lagi menggembala di perkebunan, kemana kami mau? Pemimpin yang baru ini menyediakan hendaknya entah bungkil, entah apa nanti yang bisa memajukan bagi peternakan di Nagori kami ini. Ini harapan kami. Kami mengharapkan pemimpin yang baik lah untuk masa yang akan datang. Jangan bukan seperti yang lalu-lalu tidak pernah memikirkan ekonominya, hanya janji-janji melulu tapi nggak ada apa-apanya itu. Ini harapan kami sih. Ya, saya sebagai dari segi penghasilan rata-rata masyarakat berpenghasilan dari mana? Sebagian memang dari peternakan tadi, sebagian lagi ya buruh mocok. Iya di mana-mana, mocok-mocok. Ada kampung sebelah cari makan situlah itu. Nanti kena bangunan, kuli bangunan. Sebagian merantau ke daerah luar Pekanbaru karena kurangnya memadai ekonomi di Nagori kami ini. Apakah tidak ada sektor-sektor usaha UMKM di Nagori Bagunung? Sampai sekarang kami mengharapkan yang namanya UMKM dan koperasi-koperasi itu
tidak pernah terbentuk di Nagori kami ini. Tidak pernah terbentuk. Ini harapan kami kepada pemimpin yang baru nanti, yang mengertilah kalau UKM, koperasi, masuklah ke daerah kami ini, agar kami sejahtera kehidupan kami, masyarakat kami. Harapan kami. Pak, kebetulan ini kan ada reses dari anggota perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera Utara, yaitu Ibu Haja Herlina. Iya. Harapannya nanti apa? Bisa Bapak sampaikan kepada Ibu Herlina apa harapannya? Harapan kami kepada Ibu Herlina, Haja Herlina, anggota DPR dari DPRD Provinsi Sumatera Utara, hendaknya tolehlah kami, masyarakat kami ini, jenguklah kami, lihatlah kami secara perekonomian, juga rumah-rumah ibadah yang tentu perlu dibantulah. Ini harapan kami, agar kami sejahtera, enak beramal, enak beribadah. Ini harapan kami kepada Ibu Haja nanti. Ini harapan kami. Iya. Pak, bisa Bapak ceritakan seperti apa sosok Haja Herlina ini di mata masyarakat ini? Di masyarakat Kandangan dan sekitarnya cukup bagus, cukup, bahkan secara global di Nagori kami ini pada pemilihan itu saya terkejut, Ibu Haja paling unggul dalam suara ini, lebih unggul daripada yang lain. Makanya harapan kami, tolehlah kami. Artinya Bu Haja ini masih tetap melirik apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di sini. Iya, masih melirik. Tapi harapan kami inilah, tolehlah kami sekali lagi lebih. Seandainya 50-60, poin kanal 80 kami pada mencapai titik yang 100 pada Nagori kami ini. Ini harapan kami, ya kan? Terima kasih Pak. Makasih banyak Pak ya. Anggota Dewan Provinsi Sumatera Utara Ibu Haja Hidayah Herlina Gusti yang turun langsung ke warga untuk memberi aspirasi, menampung aspirasi kami, dan kami sangat bersyukur dan sangat gembira bahwasanya masyarakat Nagori Bagunung telah diterima aspirasinya oleh Ibu Haja Hidayah Herlina Gusti dari Partai PKS. Insya Allah Ibu bisa merealisasikan aspirasi kami warga Nagori Bagunung. Oke. Bu, apa harapannya untuk Bu Haja dalam reses ini? Apa harapannya kepada Bu Haja? Harapannya seperti apa? Kalau bisa seperti apa Ibu Haja ini dalam menampung aspirasi masyarakat? Ya, semoga Ibu Haja bisa mewujudkan segala keinginan kami, dan semoga Ibu Haja sukses dalam semua tugas-tugasnya. Ya, apalagi ini lagi momen pilkada. Kami ingin nantinya yang memimpin Simalungun ini yang bisa mensejahterakan masyarakat Simalungun. Sore yang berbahagia ini kita semua masih Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan, Mona Lisa TV. Praksi